Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 2. Silakan teman-teman bisa lihat soal di samping. Untuk soal pertama, dari gambar rangkaian di samping, besar kuat arus rangkaian adalah. Jadi ini soal, ya mungkin teman-teman sudah tahu di sekolah bahwa ini soal hanya satu loop saja. Jadi satu kotakan. Mungkin ini caranya. Yang pertama tentukan arah loopnya dulu. Kemudian beri tanda E, kemudian IR-nya. Nah, ini mungkin sudah familiar ya, di sekolah sudah menjelaskan. Kali ini kita akan coba bahas bersama. Nah, pertama kita menentukan arah loopnya dulu. Arah loopnya ini berarti teman-teman mau arahnya kemana putarannya. Saya lebih senang putarannya itu adalah searah dengan arah jarum jam. Putarannya seperti ini. Ya, jadi putarannya searah jarum jam. Kemudian, jadi ini putaran searah jarum jam. Kemudian perhatikan tanda E. E itu nanti adalah, lihat, ada tanda panjang dan pendek pada tegangan. Berarti kalau yang pendek itu adalah min, kalau yang panjang adalah plus. Di sini juga sama. Ini plus, ini min. Oke, kita akan coba jawab. Jadi, pertama seperti ini dulu. Tentuin arah loopnya. Ketika sudah, perhatikan tanda E-nya. Kita akan coba jawab. Nah, untuk rumusan, ini rumusannya adalah sigma E sama dengan sigma I kali R. Ya, ini awalnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, kalau kita pindahkan I dan R-nya, maka kita akan dapat bahwa sigma E tambah dengan sigma I kalikan R sama dengan adalah 0. Ini sama aja sebenarnya. Lalu coba kita masukkan angka-angkanya. Tapi perhatikan dulu untuk E-nya. E-nya ini kan ada dua. Ini ada E yang di sini, ada lagi E yang di bawah. Caranya adalah ketika teman-teman mulai searah dengan arah jarum jam, perjalanannya adalah kita mulai dari kiri dulu, baru jalan. Nah, jalan, kemudian untuk E, dia ketemu tanda pertama kali, itu merupakan tanda yang nanti kalian teman-teman tulis. Jadi tandanya adalah min, maka teman-teman nanti menuliskan nilainya di sini, yang E yang ini. Maka kita dapat nilai yang pertama adalah min 12. Kemudian jalan lagi nih. Ini masih E ya. R diamkan saja. Kemudian jalan ketemu lagi dengan angka min 12. Berarti teman-teman tulis lagi min 12. Ditambah dengan, nah kita udah selesai karena cuma ada itu. Berarti nanti kita tambahkan saja. Nah, untuk satu loop I hanya satu yang berlaku. Jadi semua I-nya sama. Konsepnya ini kan seri. Jadi dengan kata lain I-nya hanya satu. Kita tuliskan I. Karena yang ditanya adalah I, R-nya, berarti R di sini bukan salah satunya, tapi teman-teman jumlahin semua. Ada 2, ada 3, ada 3. Kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, ada 8. Berarti kita tuliskan di sini 8. Kan sama dengan 0. Maka kita bisa dapat nilainya adalah, berarti min 12, berarti min 24, tambah dengan 8i. Boleh kalau teman-teman tulis. Nah, pindahkan nih, min pindah ke sini jadi plus, berarti ada 8i sama dengan 24. Maka i kita dapat adalah 3 ampere. Nah, ada jawabannya. Tapi biasanya tidak ini aja yang ditanyakan. Bisa saja soal-soalnya berhubungan dengan pertanyaan yang lain. Contoh misalkan, berapakah tegangannya di 3 yang ada di sini, misalkan di titik A dan B misalkan. Nah, kalau ya teman-teman nyari tegangan di sini, ini namanya tegangan jepit ya. Jadi kita menjepitnya hanya di salah satu sisi resistor saja, berarti A dan B. Jadi kalau nyari tegangannya, caranya adalah sama, kita masuk hukum Ohm kemarin. Berarti V sama dengan I kalikan dengan R. Nah, R-nya, V-nya berarti kan itu VAB. Berarti R-nya yang ada yang di A, B. Oh, berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti I-nya tadi kita dapat berapa? 3. R yang ada di situ adalah 3. Oh, berarti tegangan yang berada di titik situ adalah 9 volt. Nah, apakah ini aja? Bisa saja soalnya berhubungan dengan daya. Misalkan soal yang ditanyakan adalah daya. Daya, ada beberapa perumusan yang nanti teman-teman bisa pakai. Bisa, simbol daya adalah P,
sama dengan bisa V kalikan dengan I, bisa I kuadrat kalikan dengan R, sama dengan lagi bisa juga V dibagi dengan R. Jadi ini ada 3 ya rumus daya, nanti teman-teman bisa membagi. Oke, lalu pakai yang mana? Bebas teman-teman, bisa pakai salah satunya. Jadi kalau saya lebih senang pakai P sama dengan, berarti kita pakai yang ada arusnya dengan yang ada, kan ada arusnya nanti ke sini. Arusnya berarti dengan R-nya. Kita pakai yang kedua, berarti ada I kuadrat, berarti ada I kuadrat kalikan dengan R. Maka kita dapat nilainya I-nya itu sebesar tadi kita dapat 3 kuadrat kalikan dengan R-nya yang ada di situ berarti 3. Sama dengan 3 kuadrat berarti 9, 9 kali 3 berarti 27 watt. Karena satuan daya itu adalah watt. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua ada 2 loop. Perhatikan gambar berikut. Ada sumbernya Rx, Ry, dan Rz adalah 6. Jadi semua R-nya adalah 6. Kemudian ini gambarnya. Pertanyaannya adalah tentukan titik AB. Jadi tegangan AB, tegangan yang berada di tengah-tengah sini. Yang selanjutnya adalah kuat arus yang melalui Ry. Ry itu berarti di sini, di AB juga. Jadi soal di sini pertanyaannya berarti adalah VAB. VAB-nya berapa? Dan satunya lagi adalah I yang berada di AB. Nah, karena berhubungan dengan Y itu adalah AB. Oke, bagaimana cara jawabnya? Sekarang kita perhatikan. Pertama, ini ada 2 cara sebenarnya. Kita akan coba cara yang pertama dulu. Jadi nanti ini adalah cara 1. Jadi cara 1 itu adalah cara yang normal teman-teman bisa pelajari di sekolah. Nanti kita akan coba cara yang kedua. Untuk yang pertama, mungkin hampir sama dengan sebelumnya. Kita tentukan dulu arah loopnya dulu masing-masing. Dimana arah loopnya, kalau soal 2 begini, saya lebih senang bentuknya begini. Yang satu searah dengan arah jarum jam, yang satunya lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bentuknya kayak love dia. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, tandain dulu. Di sini berarti ada kuat arus yang mengalir. Ya, di sini juga ada yang mengalir. Maaf, saya coba perbaikin. Berarti di sini ada arusnya, di sini juga ada arusnya. Di sini ada arus. Nah, kemudian ada lagi yang ke bawah. Nah, karena ini berhubungan yang di sini adalah X, maka di sini itu akan berlaku IX. Kalau di sini ada Z, ya, karena nanti kan ngalirnya gini, ini masuk ke bawah, ini juga masuk ke bawah. Nah, ini adalah kita tulisnya adalah IZ, berarti di sini adalah IY. Jadi kalau saya tuliskan di bawah, arusnya di seperti ini nanti. Berarti di sini ada IX, di sini ada IZ. Nah, kemudian dia ke bawah menjadi IY. Nah, ini kan berarti kalau kita terapkan hukum Kirchhoff pertama menyebutkan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar jumlahnya. Coba teman-teman perhatikan. Ini akan menuju ke kanan, ini menuju ke kiri, cuma di akhirnya akan masuk ke dalam sini menjadi satu. Kalau kita tuliskan bahwa nilai IY itu adalah gabungan dari antara ada IY itu sama dengan gabungan antara IX ditambah dengan IZ. Ini adalah IY-nya nih. Ini nanti kita kepake nih nanti. Oke, kita jawab dulu soal yang pertama. Cara pertama adalah kita buat, ini kan tadi jadi ada 2 loop. Ini loop 1, ini loop 2. Perhatikan loop 1 dulu. Loop 1, kalau kita gambarkan ulang, sini ada resistor, kemudian di bawahnya ada tegangannya, ada resistornya. Nah, tadi putarannya gini kan. Nah, ini ada R-nya 6 ohm. Sini ada I,
X, kemudian ada I, Y, kemudian di sini ada 6 volt, kemudian ada 6 ohm, kemudian di sini ada 12 volt. Nah, rumusnya sama seperti sebelumnya, dimana nanti teman-teman bisa dapat bahwa sigma E ditambah dengan sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah, maka kita lihat jalannya dulu. Kalau tadi searah jarumnya berarti putaran dari sini. Kita ketemukan dulu E-nya dulu. Oh, yang pertama yang panjang. Maka di sini plus, ya kan? Berarti ada 6. Kemudian jalan lagi ketemu yang min. Berarti min 12. 6 dikurang dengan 12. Bentar, saya tuliskan. Ada 6 dikurang dengan 12. Nah, untuk I-nya, hati-hati nih. Ini kan IX dengan 6. Dia ketemu dengan teman jalurnya. Berarti IR itu berarti I kalikan dengan jumlahnya. Oh, berarti ada IX kalikan dengan 6. I-nya juga sama di sini. Ketemunya pasti yang 6 lagi R-nya. Berarti ditambahkan dengan ya, I Y kalikan 6 sama dengan 0. Oke. Lanjut. Kita akan coba lagi. Ini saya hapus dulu, ada garis. Oke. Ini 6 ya. Yang selanjutnya adalah kita coba tuliskan lagi. Oh, berarti 6 dikurang 12 berarti adalah min 6. Tambah dengan kita ada 6 IX ditambah dengan 6 IY sama dengan 0. Kemudian ini 6 semua bisa kita bagi sebenarnya. Kita bagi 6 saja biar lebih gampang. Ini kan jadi sisa min 1 ditambah dengan ya, berarti ada IX ditambah dengan IY sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan lagi. Ini kita pindahkan menjadi, ini pindah tukar sana jadi IX tambah dengan IY sama dengan 1. Dapat persamaan 1. Oke, ini kita menggunakan rumus yang substitusi eliminasi nanti. Oke, kita dapat loop 1. Selanjutnya kita akan coba loop 2. Perhatikan, loop 2 ada di kotakan yang ini ya, loop 2 ya. Jadi loop 2 ini adalah kotakan yang ini. Kalian teman-teman lihat ada 18, ada 6, ada 6 kayak tadi. Nah, sekarang kita lihat yang loop 2. Kita gambarkan dulu aja. Di loop 2 tadi di sini ada R-nya, kemudian di sini ada tegangannya. Oke, jadi di sini ada 6 ya. Kemudian ada 18, kemudian ada 6 volt, kemudian ada 6 ohm. Putarannya begini tadi. Set. Berarti di sini tadi ada I Z, ini ada IY. Nah, untuk soal yang ini sama modelnya. Kita akan coba lagi dengan menggunakan ada sigma E ditambah dengan sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah, kita lihat ketemunya dulu nih. Jalurnya kan kalau dari searah kan tadi dari sini, kalau ini kan berlawanan. Berarti dari kanan ke kiri. Jalan. Oh, ketemu yang plus dulu V-nya. Maka di sini ada tandanya adalah 6. Ya kan? Jalan lagi ketemu yang min. Berarti ada min 14. Tambah dengan, nah, IZ dengan 6. Oh, berarti IZ kalikan dengan 6 ditambah dengan, sama juga 6 semua ya. Berarti ada IY dikalikan dengan 6 sama dengan 0. Nah, dikurangkan menjadi min 12 tambah dengan 6 IZ ditambah dengan 6 IY tambah dengan 6 IY sama dengan 0. Ini kita bisa bagi. Kita bagi 6 ya. Coret ini menjadi min 2 tambah dengan, kita coret jadi 1, berarti IZ
tambah dengan IY sama dengan 0. Kita pindahkan menjadi IZ tambah dengan IY sama dengan 2. Dapat persamaan. Oke. Yang selanjutnya kita buat garis dulu. Nah, ini kan tadi persamaan satu persamaan. Kita kumpulkan dulu persamaan yang sebelumnya. Jadi kalau tadi persamaan pertama tadi apa? Jangan lupa tadi ada I-nya. IY sama dengan I tambah Z tambah IX tambah IY sama dengan 1. Oke. Soalnya kita kumpulkan dulu. Tadi kan ada ada I Y itu sama dengan penjumlahan antara I X ya ditambahkan dengan I Z. Nah, tadi persamaan yang pertama nilainya adalah I X ditambah dengan I Y sama dengan adalah 1. Nah, saya ganti warna lagi biar kita akan lebih gampang eliminasi. Ini yang pertama nih, yang kedua. Nah, di sini kan ada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2, kita mau cari VAB. VAB itu kan berada yang di tengah nih. Coba teman-teman lihat dulu nih. VAB kan di tengah nih. Berarti kita kan mau cari IY. IY itu kalau dalam matematika ketika kalian mencari IY, ini kan ada IZ, ada IY, ini kan beda variabel. Maka jangan hilangkan IY. Yang kita rubah adalah pilih salah satu. Boleh persamaan 1 kita ganti. Kalau saya lebih senang yang ini aja kita ganti dari data ini. Jadi kita nyamain variabelnya. Maka sebenarnya di sini nih bisa kita dapat nih bahwa nilai IX itu sama dengan IY dikurang dengan IZ. Nah, ini ganti aja nih teman-teman. Kita ganti. Oh, berarti di situ ada IY dikurang dengan IZ ditambah dengan IY sama dengan 1. Nah, IY ini ada IY. Berarti berapa IY? Ada 2 IY dikurang IZ sama dengan 1. Nah, dapat persamaan 4 kan? Baru nanti teman-teman bisa satuin dengan persamaan 2 nih. Berarti ada IZ ditambah dengan IY sama dengan 2. Nah, ini kan tadi kan persamaan 2 tadi. Nah, baru teman-teman bisa eliminasi. Ini udah sama koefisiennya, sama-sama 1. Kita jumlahkan aja kalau ininya beda. Ya kan? Berarti 2 tambah, jadi di sini ada 2 ditambah 1 menjadi 3. IY sama dengan 1 ditambah 2. Berarti menjadi 3. Nah, berarti IY-nya kita dapat tuh. IY sama dengan, berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Dapat kita 1 ampere. Baru dapat I-nya. Terus yang selanjutnya kita cari VJ. V. Ya. Berarti V-nya, kalau teman-teman bisa lihat di gambar lagi, bahwa V-nya itu kalau kita gambarkan ulang, yang berada di tengah seperti ini. Nah, di sini kan ada AB ya. AB. Nah, di sini ada yang X-nya ya. Sorry, EY-nya. Berarti di sini tadi ada 6 volt kalau tidak salah. Terus ada RY-nya, berarti di sini adalah 6 ohm. Nah, karena di kondisi AB di sini ada tegangan juga, maka untuk nyari VAB itu rumusnya gini teman-teman. VAB, nah, tegangan yang ada di situ kita ikut sertakan, berarti E yang Y ditambah dengan kalikan dengan R. R-nya berarti yang di Y. Ini juga yang di Y. Nah, lalu yang kita masukkan angka-angka yang tadi kita dapat. Berarti E-nya ini. E-nya 6. E-nya 6 ditambah dengan I-nya. Tadi kita dapat ini nih. Berarti 1 ya kan? I-nya adalah 1. Saya ulang, I-nya adalah 1 dikalikan dengan R-nya. R-nya berapa nih teman-teman? Nih, E-nya 6. Kita jumlahkan berarti 6 tambah dengan 6 sama dengan 12 volt. Panjang ya teman-teman nih caranya. Jadi hampir makan tempat ini juga nih. Dari awal nyari loopnya dulu, kemudian cari persamaannya, kemudian dijumlahkan hasil dari masing-masing. Nah, saya punya cara yang lebih mudah sebenarnya.
Jadi kita akan coba cara kedua. Ini mudah-mudahan ampuh ya teman-teman. Jadi cara dua gini teman-teman. Pertama, coba teman-teman cari dulu R totalnya. Ya, R total. R total di situ, berarti kalau teman-teman bisa lihat dari gambar tadi, itu R-nya rangkaian apa sih? Nah, sekarang coba kalau kita lihat. R di sini kalau teman-teman kan kebagi nih. Nah, R-nya kalau kebagi itu adalah kita nyatakan sebagai R dalam bentuk paralel. Nah, kalau paralel ya enak, tinggal kita pakai seper nih. Jadi ada 1 per R paralel ya. Di 6 semua tadi kita tuliskan Rx ya. Sama dengan Ry sama dengan Rz. Berarti 6. Terus tadi ada data apa lagi? E-nya ya. Berarti E-nya beda tuh tadi ya. Kita ketik dulu. E yang X kalau nggak salah tadi ada 12 volt. E yang Y sama dengan 6 volt. E yang Z itu kalau tidak salah 18 volt. Kita kumpulkan dulu tuh datanya. Baru nanti kita akan coba kerjakan lagi. R-nya sudah ketahuan, berarti ada 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6. Oh, penyebutnya sudah sama 6, enak nih. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Tapi jangan lupa dibalik. 6 per 3. 6 per 3 berapa? 2. Oh, itu cara pertama. Cari dulu ininya. Yang kedua, nah biasanya nih saya langsung nih V yang berada di tengah. Nah, V yang berada di tengah itu berapa? Nah, tadi kan yang di tengah itu kan kalau nggak salah AB ya. Yang garis di sini ada tegangannya, mana ada resistornya. Nah, ini kita cari nih. Oh, berarti yang di tengah tadi kan AB. Berarti VAB ya, jadi yang V yang berada di tengah. Ini rumusnya gini, teman. R totalnya buka kurung. Nah, berarti E yang berada di masing-masing garis tadi. Nah, ERX jadi XX tambah E yang Y per R yang Y ditambah dengan Z ya, yang terakhir Z. E yang Z dibagi dengan R yang Z, tutup kurung. Nah, ini caranya. Oh, udah kita masukin. Oh, berarti di sini ada VAB sama dengan R totalnya 2 buka kurung, X-nya E-nya 12 dibagi dengan RX-nya 6 ditambah dengan E-nya 6 dibagi dengan 6 ditambah dengan EZ-nya 18 dibagi dengan 6, karena semuanya 6. Jadi kita dapat 2 buka kurung, ini menjadi 2 ditambah kita bagi jadi 1 ditambah kita jadi menjadi 3. 2 tambah 1 3 tambah 3 6 kali 2 12 volt. Karena kita lihat sama yang sebelumnya. Tuh, sama ya teman-teman. 12 volt ya. Sama. Sekarang kita lihat lagi yang I-nya. Nah, kalau yang I sama rumusannya sama yang tadi. Berarti ada yang V yang di tengah. Nah, sama dengan berarti ada E-nya enggak yang kita mau dicari. Ditambah dengan I apa yang mau kita cari. Baru kita kalikan dengan R yang mau kita cari. Ini rumus. Berarti V yang di tengah itu kan tadi VAB. Sama dengan, nah berarti di sini kan ada E yang kita cari itu dia berada di Y. Berarti E yang di Y kita tambah dengan I yang berada di Y kalikan dengan R yang berada di Y. Karena kita mau cari ini. Kita masukin VAB-nya tadi kita dapat 12 sama dengan E yang di Y-nya kita dapat adalah 6 tambahkan dengan I yang Y-nya adalah yang ditanya karena kita cari. R-nya kita cari ada di situ 6. Oke. Kita coba lagi. Jadi kita akan dapat datanya adalah, nah
ini kan tinggal kita pindah ini. Tandanya jadi apa kalau itu? Min, ya kan? Berarti ada 12 kurang 6 sama dengan 6i-y. 12 kurang 6 berarti 6 sama dengan 6i-y. Oh, berarti i kita dapat adalah 6 dibagi dengan 6. Jawabannya adalah 1 ampere. Kita lihat teman-teman jawabannya. Apakah 1 ampere juga? Oh, ya betul ya. Jadi ini benar. Ini juga 1 ampere. Jadi terbukti. Jadi kalau yang tadi pakai caranya begitu panjang, kalau sekarang ikutin nih triknya nih. Jadi ada 3 tahap. Pertama cari R totalnya. Selanjutnya cari V yang berada di tengah. Ini rumusnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini rumusannya. Saya kotakin dulu. Ya, jadi ini rumusannya. Jadi tergantung di posisi mana teman-teman mau cari. Atau nanti ini adalah V yang berada di tengah. Oke, jadi tadi nyari R-nya ya. Ini nyari R-nya. Jadi poin-poinnya ini adalah yang nanti bisa teman-teman pergunakan untuk cara cepatnya. Coba buktiin lagi soal berikutnya. Nih biar gampang. Oke ya. Sekarang kita lihat nih. Soalnya ini, tentukan kuat arus I1. Berarti I1 ini di sini. Ya. Nah, ini kan berarti kan kita nggak perlu lagi gambar loop 1, loop 2. Kita langsung aja gunakan rumus yang tadi. Masih ingat teman-teman? Yang pertama kita cari apa? R totalnya dulu. Nah, berarti tinggal kita masukin. Berarti ada 1 per R paralel kan? Berarti 1 per R-nya berapa aja nih? Ada 2. Ada 2 juga, ada 1. Ini kita nggak paralel, berarti ada 2 tambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. Jadi berapa nih? Per 2 ya. Per 2, berarti di situ ada 1 ditambah 2 tambah 1. Berarti ya, benar ya, per 2 kan? 2 1 1 1. Nah, seper 2 seper 1 yang ini, seper 2 di sini. Per 2 berarti setengah. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan berapa nih? 2 tambah 2, ini berarti di sini 4 per 2. Jangan lupa dibalik. 2 per 4. 2 per 4 berarti setengah ohm ya, atau 0,5 bebas teman-teman mau pakai. Nah, yang kedua kita cari V yang berada di tengah dulu nih, yang gampang. Nih V yang di tengah kan ini. Ya. Jadi V yang di tengah tuh ini nih teman-teman. Oh, berarti VEB. Ya, jadi V yang dari tengah berarti VEB. Nah, VEB apa rumusnya tadi? R atau V yang ya kan? R totalnya buka kurung. Nah, berarti ada misalkan E1 itu beda kalau nggak ada R1 tambah E2 per R2 ditambah dengan E3 per R3. Betul? Oke. Nah, ini kan di tengah ini nggak ada E-nya. Ini gimana nih kita nulisnya? Nah, udah aja nih teman-teman. R-nya dulu kita tuliskan. Berarti di sini ada setengah, ya kan? Buka kurung. E-satunya nih. E-satunya nih. Berarti ada 6. Dibagi dengan berapa E yang berada di lingkaran ini? Oh, berarti 2. Ditambah dengan di sini kan nggak ada. Berarti kita tulisnya adalah 0 aja. Berarti 0. Kita bagi dengan 2 ditambah dengan sorry. Nah, ini yang terakhir ada di berapa dari situ? 1 kan? Berapa tegangan di satunya? Nih, 8. Berarti ada tambah dengan 8 dibagi dengan 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Itu setengah buka kurung 3 tambah 0 ya kan, tambah 8 sama dengan ini 11 ya, berarti setengah kalikan 11 berarti sama dengan 11 per 2 atau bisa kemudian tulis 5,5 volt. Nah, itu untuk yang V yang di tengah. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau cari yang di mana? Bebas kalau kita sudah dapat V yang di tengah. Yang ketiga, nanti kita nyari yang ada di 1. Nah, 1 hati-hati nih R-nya nih tadi. Ini berhubungan dengan 1 ya. Berarti di sebelah sini. Maka rumusnya adalah VEB sama dengan E yang berada di 1 ditambah dengan I1 kalikan dengan R
VAB-nya kita dapat 5,5. Sama dengan E1-nya berapa di situ? 6. Tambah dengan I1 yang kita cari. R1-nya berapa? 2. Ya, jadi E1-nya 2 di situ. Nanti tinggal kita selesaikan. Oke. Ini pindahin. Tandanya jadi apa? Ini ya, nggak masalah. 5,5 dikurang dengan 6 sama dengan 2I1. Kita kurangkan jadi berapa tuh? 0,5, tapi minus ya. 0,5, 2, 1. Nah, sekarang kita lihat. I1 sama dengan min 0,5 kita bagi 2 sama dengan berapa? Min 0,25 ampere. Ada jawaban. Kita ambil angkanya aja karena di sini tidak ada tanda minus, cuma ada angkanya aja 25. Berarti kita dapat jawabannya adalah A. Min ini kalau dalam pengertian di hukum Kirchhoff itu merupakan kita salah menentukan arah. Berarti ini berhubungan dengan arah ya. Plus dan minus itu ternyata dengan arah I-nya kemana. Nah, kita sebenarnya tidak perlu melihat arahnya, yang penting adalah dapat kita hasilnya adalah 0,25. Itu saja sih untuk triknya supaya teman-teman lebih mudah tanpa buang-buang waktu lagi mencari seperti menjawab soal menggunakan rumus yang dari sekolah. Saya rasa itu saja, semoga apa yang saya berikan berguna buat teman-teman semua.